Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan terkait dengan program pemerintah yang sangat populer ini, yaitu makan gizi gratis atau yang biasa disingkat sebagai MBG. Nah, berangkat dari landasan filosofis, kita tentu mengetahui bahwa memberikan nutrisi untuk anak-anak adalah hal yang sangat penting. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata tata kelola, sebenarnya niat baik itu tuh udah cukup atau belum sih? Nah, program MBG ini itu dialokasikan anggarannya yang sangat masif, yakni 268 hingga 355 triliun rupiah setiap tahunnya. Karena ini sepenuhnya bersumber dari uang rakyat, maka implementasi kebijakan ini tuh dituntut untuk sangat akuntabilitas, karena setiap rupiah yang dikeluarkan, negara harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang nyata. Oleh karena itu, persoalan yang ingin kami angkat hari ini bukanlah berdebat tentang apakah anak-anak membutuhkan makan bergizi. Namun pertanyaan kritisnya adalah apakah program MBG ini merupakan instrumen yang paling efektif, efisien, dan memberikan pertanggungjawaban yang mencapai tujuan tersebut. Nah, baik, di sini aku akan mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan alur diskusinya. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan latar belakang. Of course, tadi latar belakang sudah saya sampaikan terkait dengan latar belakang MBG dan juga secara garis besar pembahasan kita kali ini. Lalu yang kedua nanti akan ada disampaikan dasar hukum, ketiga terkait dengan fakta hukum, lalu juga yang keempat ada argumen pro, yang kelima ada argumen kontra, lalu yang keenam itu ada analisis IRAC atau issue, rule, application, and conclusion. Terus yang terakhir adalah kesimpulan dan juga rekomendasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjut kepada dasar hukum. Dasar hukum program makan bergizi gratis atau MBG Indonesia dirancang secara terstruktur untuk mengamankan 3 hal penting, yaitu adanya lembaga pengelola, petunjuk teknis pelaksanaan, dan kepastian anggarannya. Berikut ini adalah rincian peran dari masing-masing dasar hukum MBG. Yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 mengenai pembentukan lembaga pengelola MBG. Perpres ini merupakan landasan kelembagaan dari program MBG, serta Perpres ini mengatur tentang pembentukan Badan Gizi Nasional, yaitu sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran utamanya yaitu memberikan legalitas hukum bagi berdirinya Badan Gizi Nasional, dan fungsi pentingnya yaitu mengatur tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi yang akan mengeksekusi program pemenuhan gizi nasional, termasuk pemenuhan gizi bagi peserta didik yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Yang kedua ada Perpres nomor 115 tahun 2025 mengenai petunjuk pelaksanaan dan tata kelola MBG. Perpres ini diterbitkan sebagai landasan operasional MBG. Setelah lembaga MBG terbentuk, maka dibutuhkan aturan yang lebih rinci mengenai bagaimana program MBG dieksekusi di lapangan. Peran utamanya itu mengatur tata cara pelaksanaan, standarisasi gizi, mekanisme distribusi makanan, keterlibatan pelaku usaha UMKM, hingga sistem pengawasan dan evaluasi program MBG di seluruh wilayah di Indonesia. Dan untuk fungsi pentingnya yaitu memastikan bahwa koordinasi antara pusat yaitu Badan Gizi Nasional serta daerah yaitu pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota berjalan sinkron tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Dan yang terakhir ada pasal 22 ayat 3 UU APBN tahun 2026 mengenai kepastian anggaran MBG. UU APBN tahun 2026 sendiri merupakan landasan finansial dari MBG. Peran utamanya yaitu secara spesifik mengatur pembagian atau alokasi anggaran penataan program makanan bergizi gratis di dalam struktur belanja negara tahun 2026. Fungsi pentingnya yaitu memberikan kepastian hukum bahwa dana sebesar puluhan triliun rupiah dialokasikan untuk MBG telah disetujui oleh DPR serta pemerintah, sehingga sah secara hukum untuk dicairkan dan digunakan sepanjang tahun anggaran 2026. Penerima manfaat MBG mencakup 4 kelompok utama, yaitu peserta didik dari SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita usia 6 sampai 59 bulan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terpencil dan tertinggal.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan program ini untuk menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026 dengan proyeksi total sekitar 21 miliar porsi makanan disalurkan sepanjang tahun. Untuk soal progres, per Januari 2026 tercatat lebih dari 21.000 unit SPPG telah beroperasi dan menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran mencapai 18 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan sekitar 28.000 SPPG di wilayah padat penduduk dan 8.617 SPPG di daerah terpencil sepanjang 2026. Namun dalam implementasinya juga diwarnai sejumlah catatan. Mulai dari kasus keracunan massal di beberapa daerah, kritik soal tata kelola SPPG oleh yayasan yang terafiliasi kepentingan tertentu, hingga proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi di internal BGN. Dari sisi anggaran, MBG dibiayai penuh oleh APBN. Pada tahun 2025, pagu anggarannya sebesar 71 triliun rupiah. Memasuki 2026, anggaran melonjak signifikan menjadi 268 triliun rupiah, ditambah dana cadangan 67 triliun rupiah. Kepala BGN menyebut pihaknya akan menggelontorkan dana sekitar 1,2 triliun rupiah per hari untuk operasional program ini. Dari total dana yang diterima setiap dapur atau SPPG, sekitar 70% dialokasikan untuk membeli bahan baku, 20% untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10% untuk insentif mitra. Dari sudut pandang pemerintah, MBG adalah wujud kewajiban negara yang diamanatkan pada konstitusi. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 bilang, setiap orang berhak hidup sejahtera dan berhak atas pelayanan kesehatan. Anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, itu kelompok rentan yang jadi prioritas. Dari penalaran hukum, argumen ini bisa pakai pola teleologis, yang dimana artinya bukan lihat bunyi pasalnya saja secara harfiah, tapi juga dilihat dari tujuannya. Tujuan pasal 28H dan pasal 34 ayat 3 UUD 1945 itu menjamin kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Kalau dua itu yang jadi acuan, MBG selaras dengan maksud konstitusi, bukan menyimpang darinya. Kemudian, soal payung hukum yang cuma perpres. Ini bisa didekati lewat delegasi kewenangan yang sah, karena tidak semua kebijakan strategis harus lewat undang-undang khusus selama perpres menjalankan norma umum UUD sebagai instrumen pelaksana. Ini penalaran deduktif dari kewajiban negara di UUD, lalu diturunkan ke perpres sebagai pelaksananya. Kemudian yang paling sensitif soal anggaran pendidikan, di mana pemerintah bilang 20% anggaran pendidikan tetap terpenuhi secara total di APBN 2026. MBG istilahnya dititipkan di pos pendidikan karena itu murnilah klasifikasi administratif, bukan pemotongan dana pendidikan murni. Secara penalaran, ini pakai penafsiran sistematis, di mana pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 dibaca dalam konteks keseluruhan struktur APBN. Selama total 20% itu tercapai, maka pasal 31 ayat 4 UUD 1945 belum bisa dikatakan dilanggar. Jadi, argumen pro ini dibangun dengan kombinasi penalaran teleologis dan sistematis, bukan tafsir tekstual sempit belaka. Selama anggaran pendidikan tetap terjaga, MBG tidak bertentangan dengan konstitusi. Program makanan bergizi gratis atau yang biasa disebut dengan MBG datang dengan janji yang besar untuk memperbaiki gizi, menurunkan stunting, dan menggerakkan ekonomi daerah. Namun, secara hukum ada jarak yang besar antara janji dan realitanya. Di sini saya akan membahas 4 masalah utama dari program MBG ini, yaitu dasar hukum, keamanan pangan, tata kelola, dan anggaran. Yang pertama, MBG ini tidak memiliki undang-undang khusus, yang dimana program ini hanya bersandar pada Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola MBG. Nah, belum jelas siapa yang bertanggung jawab bila terjadi masalah, apakah sekolah, apakah penyedia, atau bahkan pemerintah pusat. Dan ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang tercantum pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Padahal program ini menyangkut atas hak pangan dan kesehatan anak sesuai dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, banyaknya muncul kasus keracunan massal di berbagai sekolah setelah siswa mengonsumsi menu MBG. Dan ahli gizi juga menyoroti banyaknya makanan ultra proses yang minim standar kebersihan dan pengawasan. Hal ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang ketiga, dan ini yang paling mencolok belakangan ini, yaitu soal korupsi.
Pada 3 Juni 2026 lalu, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN, yaitu Dadan Hindayani dan kedua wakilnya sebagai tersangka dari kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG untuk periode 2025 dan 2026. Mereka diduga memberikan perlakuan khusus kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka, serta melakukan intervensi dalam pengadaan barang yang menyebabkan markup-nya harga. Kasus ini juga memperhatikan bahwa model tata kelola MBG yang sentralistik membuka ruang yang besar untuk penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara yang bisa dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP. Yang keempat, ada persoalan yang tidak kalah serius, yaitu masalah anggaran, yang dimana dalam Undang-Undang APBN 2026, anggaran MBG melalui Badan Gizi Nasional ini dimasukkan sebagai anggaran pendanaan operasional pendidikan, yang dimana sebenarnya antara makanan dan pendidikan ini tidak memiliki korelasi. Nah, sejumlah pihak, termasuk LBH Jakarta dan YLBHI, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026. Mereka berargumen bahwa kebijakan ini akan menggerus alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional seharusnya wajib minimal 20%, yang dimana sebagaimana diamanatkan pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam praktiknya juga, realisasi anggaran pendidikan ini murni jadi jauh lebih kecil dari angka tersebut. Nah, berdasarkan semua yang sudah kita bahas ini, sebenarnya tujuan dari MBG ini memang baik, tapi implementasinya berjalan di atas fondasi hukum yang rapuh, mulai dari kepastian hukum yang belum jelas, standar keamanan pangan yang lemah, tata kelola yang terbukti membuka celah korupsi, serta persoalan konstitusional anggaran. Program sebaik apapun, kalau tidak dibangun di atas kerangka hukum yang kokoh dan transparan, resikonya justru akan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh, penguatan regulasi, dan audit independen sebelum program ini diperluas. Yang pertama, yakni isu hukum yang menjadi pokok pembahasan adalah apakah kebijakan pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui mekanisme APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dan Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Dengan kata lain, apakah pengalokasian anggaran untuk MBG telah mengurangi prioritas konstitusional terhadap sektor pendidikan atau justru merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Kemudian dasar hukumnya yakni Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, pemerintah mendasarkan pelaksanaan MBG ini pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan program makan bergizi gratis, serta ketentuan Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 yang memberikan dasar penganggaran program tersebut. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% merupakan batas minimal yang wajib dipenuhi dan tidak boleh dikurangi melalui kebijakan anggaran lainnya. Program MBG ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang pemerintah tetap memenuhi kewajiban mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan. Sebaliknya, jika pembiayaan MBG mengurangi anggaran pendidikan di bawah batas konstitusional atau mengalihkan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, konstitusionalitas MBG ditentukan oleh mekanisme penganggaran serta dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban negara di bidang pendidikan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama pendanaannya tidak mengurangi kewajiban negara untuk menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Dengan demikian, inti persoalan bukan terletak pada keberadaan program MBG itu sendiri,
melainkan pada kesesuaian mekanisme penganggarannya dengan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap batas minimal anggaran pendidikan agar tujuan peningkatan gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak, menurunkan angka stunting, dan menggerakkan ekonomi daerah. Pada tahun 2026, program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan penyaluran 21 miliar porsi makanan. Landasan hukumnya bertumpu pada Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional, Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola operasional, dan pasal 22 ayat 3 tentang pasal 22 ayat 3 UAPBN sebagai pengunci anggaran. Pada Januari 2026, program telah menyerap 18 triliun melalui 21.000 unit Satuan Pelayanan Pangan Bergizi Gratis atau SPPG. Meskipun membawa misi mulia tentang hak konstitusional atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana pasal 28 HUD 1945, implementasi MBG menghadapi polemik hukum dan operasional tata kelola yang serius. Yang pertama, persoalan konstitusionalitas anggaran. Pengalokasian dana MBG yang dititipkan dalam pos anggaran pendidikan memicu uji material di Mahkamah Konstitusi karena dinilai menggerus mandat minimal 20% anggaran pendidikan sebagaimana pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Yang kedua, krisis tata kelola dan korupsi. Sistem yang sentralistis memicu penyalahgunaan anggaran, terbukti dengan ditetapkannya mantan kepala BGN Dadan Handayana sebagai tersangka korupsi terkait marak pengadaan dan afiliasi yayasan. Yang ketiga, lemahnya keamanan pangan. Munculnya kasus keracunan massal di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan dan standarisasi kebersihan pangan dan berpotensi pelanggaran UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Secara analisis hukum, program MBG secara prinsip tidak melanggar UUD 1945 dengan syarat mutlak mekanismenya tidak memotong atau mengurangi hak minimal anggaran pendidikan nasional. Kelompok kami merekomendasikan beberapa hal dari program makanan bergizi gratis ini. Yang pertama, revisi mekanisme penganggaran dengan memisahkan pos anggaran MBG dari anggaran pendidikan murni secara transparan guna menghindari penyeludupan hukum dan menjaga kepatuhan terhadap pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Yang kedua, audit independen dan penataan kelembagaan. Dengan melakukan audit menyeluruh secara finansial dan operasional terhadap MBG dan SPPG serta memperbaiki sistem pengadaan barang demi menutupi celah korupsi. Yang ketiga, penguatan regulasi keamanan pangan dengan menyusun juknis ketat bersama BPOM dan Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan standarisasi menu, higienis, dan pengawasan berkala guna mencegah kasus keracunan MBG yang sebelumnya. Sekian video dari kami tentang pembahasan MBG. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.